Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Aryan Sukma. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan percobaan faktorial. Jadi apa sih rancangan percobaan faktorial itu? Rancangan percobaan faktorial adalah rancangan perlakuan yang membedakan percobaan atas percobaan berfaktor tunggal dan percobaan berfaktor ganda. Pada percobaan faktor tunggal, perlakuan yang dikenakan terhadap suatu percobaan berupa taraf suatu faktor tertentu. Tiap satuan percobaan mendapatkan satu taraf dari faktor tersebut. Beda dengan percobaan berfaktor ganda atau disebut juga percobaan faktorial. Pada percobaan faktorial, tiap satuan percobaan memperoleh perlakuan berupa kombinasi dari taraf dua atau lebih faktor yang dicobakan. Jadi langsung saja, tujuan dari rancangan percobaan faktorial adalah memahami rancangan percobaan faktorial, mampu menganalisis variannya, mampu memberikan interpretasi hasil analisis, dan mampu menyimpulkan. Misalnya, ada suatu mahasiswa yang meneliti pengaruh naungan dan zat pengatur tubuh komersial hormonik terhadap hasil cabenya. Perlakuannya terdiri dari dua faktor, yaitu naungan dan konsentrasi hormonik. Perlakuan naungan terdiri dari 4 taraf, yaitu N1 tanpa naungan, N2 naungan 25%, N3 naungan 50%, dan N4 75%. Nah, N1, N2, N3, N4 adalah tarafnya. Perlakuan harmonik terdiri dari 4 taraf, yaitu H1 kontrol, H2 2 mili per liter, H3 8 mili per liter, H4 16 mili per liter. Jadi terdiri dari 16 kombinasi perlakuan yang diulang sebanyak 4 kali dengan menggunakan rancangan faktorial acak kelompok. Dan setelah 4 bulan didapatkan bobot buah sebagai berikut. Nah, ini adalah data dari hasil penelitian seorang mahasiswa tadi. Mau dianalisis menggunakan SPSS. Jadi, kita langsung buka SPSS-nya. Nah, ini. Berikut adalah SPSS dari data yang tadi. Kita langsung ke lihat variable view. Kita namakan di sini perlakuan H atau harmonik. Yang kedua adalah perlakuan N. Karena ada ulangan, kita masukkan juga ulangan dan hasilnya. Untuk values-nya, 1 sama dengan H1, 2 sama dengan H2, 3 sama dengan H3, 4 sama dengan H4. Gimana cara ngitung, cara masukin data dari 1 sama dengan H1, jadi value-nya kita klik 1, labels-nya kita klik H1, baru kita add. Oke, nanti kan. Dan perlakuannya sama juga seperti itu. Sama seperti tadi. 1 sama dengan N1, 2 sama dengan N2, 3 sama dengan N3, 4 sama dengan N4. Dan ulangannya 1 sama dengan ulangan 1 sampai 4 sama dengan ulangan 4. Kenapa sih harus kita giniin? Biar pas di data view kita otomatis kita, kalau kita klik 1 langsung keluar H1. Misalnya kita klik 2 dengan keluar H2 gitu. Jadi kita nggak usah perlu klik ketik H1 lagi sampai banyak. Dan kita masukin semuanya sampai 64 sampai ke 64. Baru kita masukin hasilnya. Hasilnya gimana sih cara baca hasilnya yang dari tabel yang didiktat? Jadi seperti ini. H1 N1 sama dengan 5. H1 N1 ulangan 2 sama dengan 4. H1 N1 ulangan 3
4. H1N1 ulangan 4 sama dengan 6. Lalu di hasilnya yang di aplikasi SPSS kita masukin ini. H1 ulangan 1, H1N1 ulangan 1, 5. H1N1 ulangan 2, 5. H1N1 ulangan 3, 4. Lalu kita analyze, klik general linear model, univariate. Untuk fixed faktornya, perlakuan H harmonik, perlakuan naungan, dan ulangan blok. Untuk dependent variable-nya, kita masukkan hasil. Kita klik model. Nah, kita masukkan perlakuan H ke dalam model. Misalnya gini. Perlakuan H, kita masukin sini. Perlakuan H, perlakuan N, interaksi antara perlakuan H dan N, dan perlakuan ulangan. Kita klik continue, kita klik post, Duncan, continue, kita klik OK. Lalu dia outputnya bakal keluar seperti ini. Nah, berikut tabel output yang hasil kita general analysis. Ini adalah tabel test of frequency subject effect. Tabel perlakuan, tabel Duncan H, perlakuan H, tabel Duncan perlakuan naungan, dan tabel Duncan dari ulangan. Berikutnya kita akan menganalisis setiap kombinasi perlakuan. Berikut langsung kita masuk ke SPSS-nya. Kita mau lihat kombinasi perlakuan dan hasil Duncan kombinasi perlakuan. Kita klik variable view. Di sini kita tulis perlakuan. Sama kayak tadi, 1 dengan H1N1, 2 sama dengan H1N2, 3 sama dengan H1N3, 4 sama dengan H1N4. Kita akan mau melihat gimana sih hasil dari kombinasi perlakuan H1 harmonik 1 terhadap N, terhadap naungan. Kita lihat, klik data view, kita analis, kita general, dengan model univariate, perlakuan kita masukkan ke fixed factor, dependent variable, kita masukkan hasil. Baru kita klik post hoc, perlakuan kita masukin ke post hoc test, Duncan. Dan kita juga mau lihat dari kita mau lihat ANOVA dari perlakuan. Masukkan sini. Di sini. Kita klik. Oke. Lalu kita lari ke output. Nah, berikut adalah data dari general analysis di model dari interaksi dari harmonik terhadap naungan. Tabel ANOVA-nya dan tabel Duncan-nya. Tabel Duncan kombinasi antara H1 terhadap naungan. Kita buat berikutnya, selanjutnya sampai H1, H4, dan kita buat dari
H1 terhadap N sampai H4 terhadap N. Nah, untuk di laporan, tabel yang harus dimasukin adalah, kita buatin dulu, sama seperti biasanya. Kita buat hipotesis, ulangannya. Nah, tabel yang perlu ada di laporan adalah berikut. Tabel yang pertama, tabel data hasil, data pengamatan bobot buah cabai. Yang kedua adalah tabel hubungan faktor dan perlakuan pemberian naungan dan zat pengatur tumbuhan komersial harmonik terhadap bobot buah cabai. Kita masukin, lalu kita masukin uji ANOVA. Uji ANOVA pemberian pengaruh naungan dan zat pengatur tubuh terhadap bobot buah cabai. Dan kita buat kesimpulan dari tabel ANOVA-nya. Lalu tabel keempat adalah hasil uji lanjut dan Ken pemberian zat pengatur tubuh harmonik terhadap bobot buah cabai. Dan kita masukkan kesimpulannya. Abang contohin cara baca kesimpulan dari tabel ANOVA ya. Misalnya, perlakuan H mendapatkan signifikan 0. Berarti lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian harmonik memberikan pengaruh terhadap hasil bobot buah cabai. Maka diperlukan uji lanjut. Uji lanjutnya apa? Yang tadi, uji lanjut dan Ken. Dan perlakuan N mendapatkan nilai signifikan 0. Perlakuan N 0. Yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian naungan memberikan pengaruh terhadap hasil bobot buah cabai. Maka diperlukan uji lanjut dan Ken tadi. Selanjutnya, perlakuan ulangan mendapatkan nilai signifikan 0,318, maka dinilai lebih tinggi dari 0,05. Jadi, tidak perlu dilanjutkan dengan uji dan Ken. Karena perlakuan H dan perlakuan N diperlukan uji lanjut, maka kita lakukan uji lanjut yang seperti tutorial tadi. Nah, ini adalah contoh tabel yang perlu dimasukkan ke laporan, yaitu tabel hasil uji lanjut dan Ken pemberian ZPT harmonik terhadap bobot buah cabai. Nah, Abang ajarin cara baca dari tabel berikut. Misalnya, H1 berada di subset 1. Yang artinya, tanpa pemberian ZPT menghasilkan pengaruh yang paling kecil terhadap bobot buah cabai. Dan hasilnya berbeda dengan H2, H3, dan 4. Gimana kalau K2-nya ada di 1 juga, di subset 1? Berarti perlakuan H1 dan H2 itu sama. Hasilnya tidak berbeda. H2 berada pada subset 2 dengan nilai 5,250. K4 berada pada subset 3 dengan nilai 6,937. 937. H3 berada pada subset 4. Yang artinya pemberian ZPT harmonik sebanyak 8 mili per liter menghasilkan pengaruh yang paling besar. Nah, kita lanjutkan ya hasil uji lanjut dan Ken pemberian naungan terhadap bobot buah cabai. Nah, berikut adalah tabelnya. Jadi tabel yang tadi di SPSS, output SPSS kita masukin ke dalam sini. Untuk tabel ke-6-nya adalah
homogen subset uji lanjut H1 terhadap N sama diberi kesimpulan juga misalnya seperti ini. Interaksi H1 terhadap N4 berada pada subset 1 dengan nilai 1500. Yang artinya interaksi antar kontrol harmonik terhadap N4 naungan 75% memberikan hasil yang sangat kecil nih terhadap hasil bobot buah cabai. Nah, interaksi H1 terhadap N3 berada pada subset 2 dengan nilai 3. Dan interaksi H1 terhadap N1 dan N2 karena sama pada subset 3, berarti interaksi tersebut memberikan pengaruh paling besar terhadap hasil bobot buah cabai. Dan interaksi H1N2 adalah interaksi yang paling baik. Berikut tabel uji lanjut H2 terhadap N. Tadi kan H1 udah, berarti H2 lagi. Sama kesimpulannya. Dan ada tabel, dimasukin juga tabel uji lanjut H3 terhadap N dan H4 terhadap N. Lalu uji lanjut dari N1 terhadap H, tadi kan H1 terhadap N, sekarang N1 terhadap H. Lalu N2 terhadap H, sama, baca kesimpulannya sama kayak tadi. N3 terhadap H, N4 terhadap H. Lalu kita buat di sini tabel rata hasil homogen. Membaca tabel rata hasil homogenus, jadi seperti ini cara membacanya. Kombinasi antara H1 dan N1 berbeda nyata dengan H2, N1, H3, N1, dan H4, N1. Namun kombinasi antara H2, N1 dengan H4, N1 tidak berbeda nyata. Dan kita bisa cari di mana sih kombinasi yang paling baik yang bisa meningkatkan bobot dari buah cabai. Kombinasi terbaiknya adalah 17,750, yaitu interaksi dari kombinasi dari harmonik H3 dan N2. Dan yang paling kecil adalah perlakuan harmonik 1 yang kontrol dan naungan 75% karena menghasilkan hasil yang paling sedikit. Segitu saja, terima kasih dari Abang selaku asisten. Abang tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.